Meskipun unggas jenis entok tidak sepopuler ayam dan juga bebek, ternyata faktanya teman-teman dan sahabat semua, unggas jenis entok ini semakin hari semakin banyak diminati. Terbukti dalam 1 bulan ini saya melakukan penjualan berkali-kali teman-teman. Artinya apa? Artinya berarti kebutuhan pasar sangat luar biasa besar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta membuat tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sobat semua, pada kesempatan kali ini kita akan sharing kembali, tentu saja masih membahas seputar peternakan entok. Semakin lama semakin banyak masyarakat yang meminati daging entok ya teman-teman. Terbukti dalam 1 bulan ini saya sudah melakukan penjualan berkali-kali. Tentu saja pembeli itu sendiri ya adalah peminat dari daging entok. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah memahami, kita sudah tahu bahwasanya kebutuhan pasar itu semakin lama semakin meningkat. Tentu saja kita sebagai peternak harus benar-benar lebih semangat lagi di dalam menjalankan usaha peternakan entoknya. Meskipun pada dasarnya unggas jenis entok ini tidak sepopuler ayam dan bebek, tapi faktanya semakin lama peminat daging entok semakin besar dan tinggi ya teman-teman. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Pertama sekali, setelah kita tahu bahwa kebutuhan pasar semakin meningkat, tentu saja kita akan lebih memperbaiki sistem dari peternakan kita teman-teman dan sahabat semua. Yang tadinya mungkin terlalu lama masa panennya, kita akan percepat. Misal yang biasanya kita panen di usia 5 bulan, maka kita akan percepat di angka 4 atau 3 bulan. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya kita harus prioritas terhadap perawatan. Bagaimana supaya kita bisa tembus di angka bobot yang kita tentukan? Tentu saja kita harus fokus juga kepada jenis pakan yang betul-betul mampu untuk mendongkrak dari pertumbuhan serta penambahan bobot dari entok-entok kita teman-teman dan sahabat semua. Nah, ini ketika kita bicara tentang pembesaran ya teman-teman. Nah, kemudian untuk sistem pembibitannya itu sendiri, ketika kita sudah tahu, sudah paham bahwa kebutuhan pasar semakin meningkat, maka kita akan fokus kepada indukan entoknya. Kenapa kita hanya akan fokus kepada indukan entoknya? Karena satu-satunya cara untuk kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar dalam ternak entok sistem pembibitan adalah ketika kita mampu untuk menyetabilkan atau mampu untuk selalu membuat indukan entok ini lancar di dalam memproduksi telurnya. Ketika kita sudah mampu untuk membuat indukan-indukan entok ini tetap lancar di dalam memproduksi telurnya, maka kemungkinan besar kita akan sukses dan berhasil teman-teman dan sahabat semua. Maka tidak jarang ya, sudah banyak saya temukan yang tadinya ternak entok itu hanya dijadikan sebagai usaha sampingan. Banyak dari peternak-peternak di luar sana yang sudah menjadikan usaha peternakan entoknya sebagai penghasilan utama. Jadi cukup beternak entok untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari. Nah, ini bisa dibuktikan ya teman-teman, banyak sekali peternak-peternak yang memprioritaskan atau mengutamakan usaha ternak entoknya untuk atau sebagai penghasilan utama ya teman-teman. Jika memang teman-teman terbentur karena faktor pakan, jadi untuk teman-teman dan sahabat semua ketahui bahwa beternak entok itu tidak harus menggunakan jenis pakan dari pabrikan ya. Ketika kita beternak entok, yang mana entok-entok yang kita besarkan, yang kita kelola dan yang kita rawat adalah entok-entok yang sudah dewasa. Karena kita beternak entok dengan sistem pembibitan, maka bisa dialihkan dengan pakan-pakan alternatif. Nah, contohnya seperti ini teman-teman dan sahabat semua. Nah, seperti yang kita lihat bersama di depan layar kaca kita, entok-entok saya kasih makan kangkung secara bebas. Jadi prosesnya cukup mudah ya. Tinggal ngambil kangkung di ladang, kemudian kita nggak usah iris-iris, nggak usah cincang-cincang. Ini nanti habis dengan sendirinya ya teman-teman.
Dan tidak hanya kangkung saja untuk kita mengalihkan pakan pabrikan menuju pakan alternatif. Banyak jenis pakan alternatif ya teman-teman yang bisa kita manfaatkan untuk pakan truk entok kita supaya penghasilan kita lebih besar lagi. Jadi banyak sekali seperti depok pisang ya, nanti sebentar lagi ya teman-teman kita juga akan ngambil depok pisang itu di depan layar kaca kita sudah terlihat ya. Yang roboh itu nanti akan saya ambil, kemudian akan saya kasih makan untuk makan malam entok-entok kita. Jadi banyak sekali teman-teman dan sobat semua jenis pakan alternatif yang bisa kita manfaatkan untuk pakan truk entok kita. Jangan bingung, jangan ragu, silahkan dicek di channel ini. Sudah ada dan sudah banyak sekali saya review tentang jenis pakan alternatif yang bisa untuk digunakan untuk pakan truk entok kita dan juga aman. Ya teman-teman, tentu saja dengan kandungan nutrisi yang seimbang ya teman-teman. Baik teman-teman dan sahabat semua, akhirnya saya harus undur diri dari video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.